Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imraatul Afifah. Saya di sini akan menerangkan materi dengan judul penggunaan teknik mediasi dalam menyelesaikan perselisihan dalam masalah keluarga. Dalam sebuah keluarga, keharmonisan tidak selalu menjadi warna, tidak selalu menghiasi kehidupan seorang pasangan rumah tangga. Akan tetapi biasanya dalam sebuah keluarga bisa terjadi sebuah konflik, sebuah perselisihan, sebuah sengketa yang bisa mengakibatkan sebuah perceraian. Faktor pemicu terjadinya konflik dalam sebuah keluarga itu bermacam-macam. Menurut sumber yang saya baca, ada 4 faktor yang bisa memengaruhi perselisihan atau konflik seorang suami dan istri. Yang pertama adalah faktor keuangan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, uang merupakan hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan seseorang. Jika seorang istri menganggap suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan uang istri dan anggota keluarga lainnya, maka bisa saja seorang istri merasa suami tidak lagi cakap, suami tidak lagi berusaha, suami tidak lagi pas untuk bisa menjadi seorang suami, maka perselisihan dan sengketa bisa terjadi hanya karena masalah uang tersebut. Oleh karena itu bisa saja perceraian bisa terjadi hanya karena faktor keuangan tersebut. Yang kedua adalah faktor perselingkuhan. Faktor inilah yang biasa sangat banyak memicu terjadinya sebuah konflik atau perselisihan dalam sebuah keluarga. Jika salah satu pihak, suami maupun istri, ketahuan berselingkuhan atau tahu seorang istri memerkoi suami yang selingkuh atau yang sebaliknya, maka bisa saja seorang yang merasa diduga itu akan merasa dihianati, merasa tidak lagi dicintai, merasa ada orang yang menggantikannya. Maka bisa saja sengketa atau perselisihan atau konflik terjadi hanya karena hal tersebut. Oleh karena itu bisa saja perceraian itu faktor yang paling banyak memicu perceraian itu adalah perselingkuhan tersebut. Yang ketiga adalah faktor komunikasi. Dalam hal ini faktor komunikasi bisa memicu perceraian atau memicu perselisihan jika banyak terjadi pada hubungan seseorang suami istri yang melaksanakan hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Kurangnya komunikasi, kurangnya tegur sapa, kurangnya informasi bisa saja menimbulkan salah paham, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan ketidakpercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, akibat dari kesalahpahaman tersebut maka bisa saja menimbulkan perselisihan hanya karena salah paham kecil, hanya karena tidak jujur, hanya karena tidak saling lagi percaya, maka bisa menimbulkan perselisihan yang juga berakibat kepada perceraian. Dan faktor yang terakhir adalah faktor perbedaan pendapat. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat merupakan hal yang paling wajar, ada. Akan tetapi jika dalam sebuah keluarga tersebut ada perbedaan pendapat, maka masing-masing pihak, suami maupun istri, harusnya bisa mengendalikan ego masing-masing, bisa mengendalikan amarah masing-masing agar konflik atau perselisihan bisa dihindari. Akan tetapi jika seorang suami atau seorang istri tidak bisa mengendalikan ego, harus menang sendiri, maka perselisihan mungkin saja terjadi atau bahkan perceraian bisa saja terjadi. Oleh karena itu, jika dalam sebuah keluarga terjadi perselisihan atau konflik, maka salah satu teknik yang bisa digunakan adalah teknik mediasi. Teknik mediasi sendiri adalah salah satu teknik atau satu cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa melalui jalur non-litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan. Dalam masalah ini, maka jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka bisa dilakukan mediasi pernikahan. Dalam bahasanya sendiri, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator atau seorang yang melakukan mediasi biasanya menjadi pihak ketiga antara pihak istri dan pihak suami untuk bisa memberikan fasilitas, memberikan saran, memberikan petunjuk bagi mereka berdua untuk menyelesaikan perselisihan atau menyelesaikan konfliknya tanpa melalui jalur pengadilan. Seorang mediator tidak berhak memaksakan kehendak pikiran yang telah dipikirkan, apa yang harusnya terjadi kepada kedua belah pihak, tetapi hanya memberikan
dorongan, memberikan fasilitas bagi mereka berdua untuk memberikan dialog. Setelah itu mediator juga hanya memberdayakan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sekiranya menjadi win-win solution bagi mereka berdua. Jika mereka berdua sudah merasa keputusan tersebut tidak merugikan bagi seseorang, maka bisa saja itu menjadi keputusan terakhir yang bisa dilegalkan melalui badan akta notarius. Kemudian dalam mediasi, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pernikahan lebih banyak muncul dari inisiatif suami atau istri tersebut. Jadi tujuan utamanya hanyalah mencapai kesepakatan bersama. Mediasi pernikahan yang biasa dilakukan oleh mediator dilaksanakan dalam 1 minggu sekali. Pada setiap kasus, pertemuan yang panggilan yang dipanggilkan oleh mediator biasanya terjadi 3 kali. Yang pertama itu panggilan kepada suami atau istri. Jadi satu pihak. Jika minggu pertama itu suami, maka minggu kedua istri. Sebaliknya, jika minggu pertama istri, maka yang minggu keduanya suami. Barulah yang pada minggu ketiga ini pihak suami dan pihak istri datang bersama-sama kepada mediator, memberikan pendapatnya, memberikan argumennya atas perselisihan atau sengketa yang terjadi. Kemudian pada minggu pertama dan kedua ini mediator yang pertama mendengarkan keluh kesah, mendengarkan sengketa yang terjadi, dan mempertanyakan apa yang seharusnya ditanyakan agar bisa mencari jalan keluar. Barulah pada minggu ketiga ini seorang mediator akan memberikan petunjuk, memberikan pedoman, memberikan saran apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai keputusan atau kesepakatan bersama yang bisa saling menguntungkan bagi pihak suami dan pihak istri. Jika pada minggu ketiga ini berhasil, maka seorang mediator berhak membuatkan surat yang berisi tentang keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan yang sudah mereka dapatkan selama 3 minggu mediasi ini. Selama 3 minggu ini melakukan komunikasi, selama 3 minggu ini mencoba mencari jalan keluar. Barulah jika sudah keputusan tersebut disuratkan, barulah dilegalkan ke notaris atau badan hukum yang lain. Contoh kasus yang nyata dalam Indonesia adalah jika ada seorang pasangan suami istri. Suami ini bernama A dan istri bernama B. Suami ini ketahuan berselingkuh dengan wanita bernama C. Si istri ini yang B ini tahu kalau suaminya bernama B ini selingkuh dengan C, maka terjadi konflik. Istri ingin menceraikan suaminya, akan tetapi suaminya ini tidak mau cerai karena merasa jika perselingkuhan ini hanya dilakukan suami karena khilaf semata. Jadi karena tidak ingin menempuh jalur pengadilan, maka sang suami menyewa seorang mediator untuk menengahi kasus-kasus tersebut dan agar tidak terjadi perceraian antara pihak A dan pihak B. Oleh karena itu, pada minggu pertama mediator memanggil pihak A, suami atas sang suami A, atas nama A tersebut. Mediator akan menanyai gimana dan akan memberikan saran kepada suami A. Kemudian pada minggu kedua mediator akan memanggil sang istri atau pihak B. Pada pihak B ini mediator juga akan menanyai, mendengarkan keluh kesah, dan juga akan memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk pedoman agar tidak terjadi perceraian. Mediator akan mendorong istrinya untuk membatalkan atau untuk menghilangkan rencana perceraian antara pihak suami dan pihak istri. Kemudian barulah minggu ketiga ini suami istri dipanggil oleh mediator bersamaan dalam satu ruang, satu waktu. Pada kali ini maka mediator akan memberikan petunjuk, memberikan fasilitas untuk komunikasi antara kedua pihak, baik pihak satu dengan pihak istri atau pihak suami dengan pihak istri. Oleh karena itu, jika sudah selesai antara komunikasinya, maka terjadilah kesepakatan. Barulah jika sudah terjadi keputusan kesepakatan itu, maka mediator akan membuatkan surat keputusan legal dari notaris atau badan hukum yang lain. Maka persoalan konflik itu akan selesai dan bisa dilegalkan dengan hukum. Sekian
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.